Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, kita kembali lagi dalam kelas fisika. Pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan fluida statis. Untuk itu, perhatikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Ananda pahami. Kita mulai dari tekanan hidrostatis. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Jika massa jenis air danau 1 gram per cm kubik, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atm. Tentukan A. Tekanan hidrostatis di tempat tersebut. B. Tekanan total. Sekarang kita buat apa yang diketahui dari soal ini. Pertama H ya. H 20 meter. Kemudian massa jenis air Rho sama dengan 1 gram per cm kubik. Cuma yang kita gunakan bukan dalam satuan gram per cm kubik, dalam satuan kilogram per meter kubik. Jadi konversi dari 1 gram per cm kubik ke kilogram per meter kubik itu cukup dikalikan 1000 ya. Kemudian nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan di atas permukaan air yaitu PO ya, 1 atm atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang A, tekanan hidrostatis pH. Tekanan hidrostatis di suatu bejana atau di sini tempatnya adalah danau itu tergantung kepada massa jenis zat cair, kemudian percepatan gravitasi dan kedalaman dari zat cair tersebut. Karena di sini zat cairnya berada di danau, maka di sini adalah massa jenis air danau. G ini sudah disebutkan nilainya 10 dan H ini adalah kedalaman pada suatu tempat di dasar danau. Kemudian kita hitung pH sama dengan Rho, ini nilainya 1000, ini nilainya 10, H nilainya 20. Maka pH sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau 200.000 juga boleh ya. Kemudian yang B, jadi yang diminta adalah tekanan total. Tekanan total ini adalah penjumlahan dari tekanan ini di atas permukaan air ditambah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan total nilainya adalah ini 1 kali 10 pangkat 5, tekanan hidrostatisnya 2 kali 10 pangkat 5. Karena sama-sama pangkat 5, 10 pangkat 5 nya kita keluarkan, di dalam tinggal 1 ditambah 2. Maka nilai P sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini cukup mudah ya. Soal yang kedua. Seekor ikan menyelam di air laut yang massa jenisnya 1,03 gram per cm kubik. 1,013 gram per cm kubik. Ini kita kalikan 1000, maka satuannya akan berubah menjadi 1013 kg per meter kubik. Ikan mengalami tekanan hidrostatis yang sama dengan tekanan atmosfer. Berarti tekanan yang dirasakan ikan itu nilainya sama dengan tekanan atmosfer, yaitu sebesar 1 atm atau sebesar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan kedalaman ikan tersebut, H ya. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sini hanya membahas tentang tekanan hidrostatis sebesar Rho, G, dan H. Nilai tekanan hidrostatis ikan ini yang menyelam di air laut itu nilainya sebesar tekanan di atas permukaan air atau tekanan atmosfer sebesar PO. Rho GH ini nilainya 1 kali 10 pangkat 5, ini nilainya 1013, ini nilainya 10
dikali H. Maka nilai H sama dengan ini kita kali jadi 100.000 per ini 1013 dikali 10. Ini berarti 10.000 per 1013. Maka H sama dengan ini, kalau kita hitung nilainya adalah 9,87 meter. Jadi ikan ini berada pada kedalaman 9,87 meter dari permukaan air laut ya. Soal selanjutnya soal yang berhubungan dengan hukum Pascal ya. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Jadi kalau ada bejana ini, dan di sini ada zat cair, maka tekanan yang diberikan suatu fluida dalam ruang tutup ya, tekanan bisa ke dinding ini, bisa ke dinding ini, ke bawah, ke atas, itu diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik di dalam fluida dan ke dinding bejana ya. Biasanya di sini ada gaya tekan sebesar F1 dan ini luas penampang A1, ini luas penampang A2, dan di sini nanti akan ada gaya angkat sebesar F2 ya. Dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter, kita buat yang kecil ini D1 2 mm, kemudian yang besar 100 mm. Berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 6000 Newton? Nah, yang berat itu pasti letaknya di sini ya, 6000 Newton. Maka gaya minimum pasti yang ditanya ada nilai F1. Dalam hukum Pascal persamaan yang dirumuskan adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penampang ini dianggap sebagai luasan lingkaran. Maka untuk mencari nilai luas atau mencari luas dari penampang ini, itu kita gunakan persamaan untuk luas lingkaran. Kebetulan di sini ada diameter, kita hitung luas lingkaran ini menggunakan diameter, di mana persamaannya adalah luas lingkaran yang ada diameternya adalah 1/4 pi D1 kuadrat ya. Sedangkan untuk A2 berarti 1/4 pi D2 kuadrat. Karena 1/4 pi dan 1/4 pi di kiri kanan ada, ini boleh kita coret. Tinggallah F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Seandainya di sini ada jari-jari, ini juga bisa berubah menjadi F1 per R1 kuadrat atau sama dengan F2 per R2 kuadrat ya. Sekarang kita gunakan ini, F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1 yang ditanya ini nilainya 2 kuadrat, ini 6000, ini 100 kuadrat. Maka kalau kita pindahkan 2 kuadratnya ke sini, berarti 2 kuadrat per 100 kuadrat dikali 6000. F1 sama dengan di sini 4, di bawah 100 kuadrat berarti nolnya 2 kali ya, kali 2 berarti 10.000 kali 6000. Ini 3 berarti tinggal 4 kali 6 24 per 10 atau 2,4 Newton. Gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil.
Sebuah tabung berbentuk U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Pada kaki kiri tabung, kemudian dituangkan minyak yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Tentukan perbedaan ketinggian permukaan air dan minyak pada kedua kaki tabung. Jadi, kita buat ini sebuah tabung U. Sebuah tabung U mula-mula diisi dengan air, ya, mula-mula diisi air, kemudian pada kaki kiri diisi minyak. Si air ini akan tertekan oleh minyak yang masuk di sebelah kiri ini. Kita anggap setinggi ini minyaknya, ya. Ini minyak, dan air yang tertekan nanti akan naik ke sini. Ini air, ya. Sedangkan ini adalah minyak. Yang diminta adalah tentukan perbedaan ketinggian permukaan. Ini, ya. Nah, tinggi ini berapa? Delta H. Sekarang untuk menghitung persamaan ini, tekanan yang ada di titik ini dan di titik ini sama, ya. Kita anggap di sini titik 1, di sini titik 2. Maka nilai P1 sama dengan P2. Di sini rho GH. Di sini rho GH. Di titik 1 ini rho-nya adalah rho minyak, karena di atas titik ini adalah minyak. G-nya bisa kita coret. H-nya berarti H minyak. Di sini adalah rho air, di sini adalah H air. Jadi kita tulis lagi rho minyak dikali H minyak sama dengan rho air dikali H air. Rho minyak nilainya adalah 0,8. Tinggi minyak tidak diketahui, nanti kita lihat bagaimana mendapatkan perbedaan ketinggian ini. Sedangkan rho air itu nilainya 1 dikali H air. Maka 0,8 H minyak sama dengan H air. Delta H di sini nilainya adalah tinggi H minyak dikurang H air. Di sini bisa kita tahu bahwa tinggi H minyak itu sama dengan 0,8, bukan 0,8, ya. Ini kalau kita jadikan 8/10 H minyak dan ini H air, maka H minyaknya akan menjadi 10/8 H air. Maka persamaan ini kita pindahkan ke sini. Maka nilai H minyak kita gunakan ini 10/8 HA dikurang HA. Ini 10/8, di sini 1 dikurang 1, HA-nya kita taruh keluar. Delta H sama dengan, ini kita kali silang, di 10 kurang 8/8 sama dengan ya, dikali H air. Maka delta H sama dengan 2/8 HA, atau perbedaan ketinggiannya adalah 1/4 dari ketinggian air. Berat benda di udara 40 Newton. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti materinya adalah gaya angkat atau gaya Archimedes, atau namanya gaya apung, ya. Berat benda di udara 40 Newton dan ketika di dalam air 36 Newton. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang A, gaya apung benda oleh air, yang B, massa jenis benda tersebut. Jadi kalau di dalam suatu bejana ini ada benda, kemudian dia berada di dalam zat cair ini, dia mengapung, ya. Kemudian berat benda ini ketika diukur di udara, artinya di luar ini, ya.
beratnya sebesar 340 Newton ya, WU. Kemudian ketika di dalam air, beratnya sebesar 36 Newton. Ini WU ya. Dari sini bisa kita dapatkan nilai yang A besar gaya apung sebesar berat di udara kurang berat di dalam air ya. Maka besar gaya apung atau gaya angkat atau gaya Archimedes itu nilainya sebesar 40 dikurang 36. Maka gaya angkatnya bernilai 4 Newton. Jadi ketika benda ini dimasukkan ke dalam air, dia akan mendapat gaya angkat yang arahnya ke atas, FA ya, sebesar 4 Newton. Yang B, massa jenis benda tersebut. Bagaimana cara menghitung massa jenis benda ini? Kita mulai lagi dari persamaan gaya angkat sebesar rho dikali G dikali V. V di sini adalah V tercelup. Karena di sini bendanya masuk ke dalam air, maka volumenya volume benda seluruhnya ya. Jadi yang tercelup seluruhnya berarti volume benda seluruhnya. Kecuali dia mengapung di atas, berarti ada volume benda yang muncul, juga ada yang tercelup ke dalam zat cair. Rho di sini siapa? Berarti rho zat cair. Zat cairnya adalah ini, air. Berarti kita buat rho A. FA nilainya 4, rho A nilainya ini di sini tidak diberitahu, maka saya langsung nilai rho bernilai 1000 kg per meter kubik. Nilai G 10 dan ini volume benda tercelup. Maka nilainya adalah ini 4 per 10.000 sama dengan volume benda tercelup. Maka volume benda tercelup sekarang kita singkat jadi VTC ya, sebesar 4 per 10.000 atau VTC sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Ini baru volume, sedangkan yang diminta di sini adalah massa jenis. Massa jenis bernilai M per V. V di sini adalah VTC. VTC-nya sudah, massanya belum. Dari mana kita dapatkan M? M ini kita dapatkan dari nilai WU. Mana WU sama dengan M dikali G. WU-nya 40, M-nya belum kita ketahui, nilai G 10. Maka nilai M sama dengan 4 kg. Maka ini kalau kita lanjutkan, rho sama dengan M-nya 4 kg, V-nya di sini 4 dikali 10 pangkat 4 meter kubik ya. Ini habis, dan ini kita pindahkan ke atas, maka nilai massa jenisnya adalah 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Bila sebuah benda dicelupkan ke dalam air, maka 1/4 bagiannya muncul di permukaan. Bila benda itu dicelupkan ke dalam suatu larutan dengan massa jenis 78 gram per cm kubik, berapa besar bagian yang muncul di permukaan itu? Sekarang kita lihat. Ini berarti di sini ada dua jenis zat cair. Pertama air, kemudian suatu larutan. Kita anggap di sini larutan X ya. Larutan X. Bila benda dicelupkan ke dalam air, maka 1/4 bagiannya muncul. Berarti 1/4 bagiannya muncul. Ini 1/4 bagiannya muncul. Kemudian bila benda dicelupkan ke dalam larutan ini, berapakah besar bagian yang muncul? Nah, sekarang kita hitung. Ini kita buat kondisi pertama, ini kondisi kedua. Untuk kondisi pertama, rho B dikali VB sama dengan rho A dikali VTC. Massa jenis benda dikali volume benda sama dengan massa jenis zat cair dikali volume yang tercelup.
Karena pada kondisi satu ini adalah air, ini volume yang muncul adalah 1/4 dari VB, 1/4 dari volume total benda ini, maka yang tercelupnya adalah 3/4 VB ya. Di sini kita buat rho B dikali VB. Rho A nya 1 atau 1000 juga bisa. Kalau ini 1 gram per cm kubik. Nilai ini sudah tetap ya. Rho A sama dengan 1 gram per cm kubik. VTC nya berapa? 3/4 dari total volume benda. Sekarang ini kita hapus. Ini juga bisa kita coret. Ini dengan ini kali 1, maka massa jenis bendanya adalah 3/4 gram per cm kubik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah benda ini berubah ketika kita masukkan ke larutan X? Kan tidak, bendanya masih sama, tetap benda ini, cuma hanya larutannya saja yang berbeda. Jadi ketika masuk ke sini, rho B nya atau massa jenis bendanya masih sama, yaitu 3/4 gram per cm kubik. Maka untuk larutan X, kita pada kondisi kedua, kita buat lagi persamaan, rho B dikali VB, sini rho X. Nah, kita anggap di sini karena larutannya X, berarti rho X dikali VTC. Kita hitung dulu berapa yang tercelup. Setelah kita tahu yang tercelup, nanti kita akan tahu yang munculnya berapa. Ini VTC nya nanti berapa? Rho B nilainya 3/4. Ini VB. Rho X nya 7/8. VTC. Kita tinggalkan VTC di sini sendiri, maka ini kita kali silang 8. 3 kali 8 per 4 kali 7 VB sama dengan VTC. Maka VTC sama dengan ini habis 2. 6/7 VB. Nah, bisa kita dapatkan bahwa VTC nilainya 6/7 dari volume total benda. Secara tidak langsung, maka volume yang muncul itu sebesar 1/7 VB, atau volume yang muncul itu sebesar VB dikurang 6/7 VB, yaitu 1/7 dari total volume benda. Nanti soalnya habis. Nanti sampai ini penjelasan Bapak untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa paham dengan penjelasan Bapak dari soal pertama tadi. Jangan lupa catat kembali kalau masih belum dicatat ke dalam kertas binder sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, dan dikumpulkan nanti pada hari Jumat, atau mungkin kalau sudah selesai langsung diantarkan ke Bapak atau mungkin Ibu PL yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong perhatikan lagi disiplinnya untuk mengikuti pembelajaran fisika. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.